Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang di acara Mentari Education Conference 2023. Kami menyambut dengan hangat kedatangan Bapak dan Ibu dan kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu berikan untuk hadir dan berpartisipasi di acara hari ini. Saat ini kami juga ingin menyapa untuk Bapak Ibu yang sudah hadir secara virtual dari 21 kota. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saat ini sudah tergabung di Zoom meeting. Ada lebih dari 100 peserta yang saat ini sudah tergabung di Zoom meeting dari 21 kota. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, konferensi pendidikan ini diadakan secara hybrid, di mana konferensi pendidikan diadakan secara langsung di Hotel Ciputra, Jakarta, dan disiarkan secara langsung untuk para peserta yang saat ini sudah hadir secara virtual. Dan total peserta di 3 kota yaitu Jakarta, Surabaya, dan Medan akan lebih dari 700 peserta yang akan tergabung. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sangat senang dan menyambut baik kehadiran Bapak dan Ibu di acara kita hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sambut Bapak Endra Kriswanto. Terima kasih ya Mbak Putri, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Saya tidak pernah mengikuti conference di mana pesertanya itu semuanya happy seperti Bapak Ibu pagi hari ini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua ya. Baik, sebelum kita mengawali sesi kita hari ini, Bapak Ibu yang berada di ruangan Zoom, terima kasih untuk kehadirannya juga dan semangatnya. Saya yakin Bapak Ibu yang di ruangan Zoom tidak kalah happy dengan teman-teman yang berada di ruangan ini. Setelah 3 tahunan kita selalu tutup masker, saya hari ini dengan bebas bisa membuka masker di dalam ruangan ini. Namun Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu nyaman apakah memakai masker atau membuka masker ya. Oke, saya mohon izin Bapak Ibu boleh berdiri sebentar. Kita ini ya, stretching sejenak. Saya mohon izin untuk naik ke sini supaya terlihat. Nah, saya sekarang di tempat yang maha tinggi ya. Oke, Bapak Ibu pastikan karena ruangannya sempit, kita stretching 2 saja karena ini masih pagi ya. Bapak Ibu yang di ruangan Zoom, pastikan Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas. Kalau tidak jelas, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat, nanti teman-teman bisa membantu untuk memaksimalkan volume. Oke, 2 gerakan saja ya Bapak Ibu. Jadi begini, gerakan pertama, putarlah kepala Bapak Ibu pelan-pelan, nanti saya hitung sambil mengikuti gerakan saya. Siap ya? Oke, dimulai 3, 2, 1. Putar ke kanan. Senyaman mungkin Bapak Ibu. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Putarlah lagi 2 kali. Sekali lagi, 3 kali, stop. Kemudian baliklah arah, putar lagi ke arah sebaliknya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Cukup. Lalu gerakan kedua, Bapak Ibu yang bawa teman, bersama teman, boleh pegang pundak temannya ya. Oke? Nah, sudah? Tapi Bapak Ibu yang tidak punya teman pegang pundak sendiri. Pegang pundak sendiri. Oh ya, that's very good idea. Satu meja boleh, itu contoh yang bagus. Berputar, berkeliling, pegang pundaknya. Kita tidak akan jalan-jalan, jangan khawatir. Oke? Nah, kalau sudah Bapak Ibu, oke, sudah. Silakan pijit pundak teman Anda senyaman mungkin. Kalau Bapak Ibu yang sendirian pijit pundaknya sendiri. Teman-teman yang di ruangan Zoom, silakan memijit pundaknya sendiri-sendiri ya.
Oke. Saya hitung sampai ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu, bisa duduk kembali. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang berada di ruangan Zoom bisa mengikuti dengan baik. Kita awali ya sesi plenary ini. Jadi kami bersama-sama dengan tim, Bapak Ibu nanti sesi berikutnya akan masuk ke breakout room bersama teman-teman pendamping yang luar biasa semuanya ya, kami satu tim. Nah Bapak Ibu, topik kita sepanjang hari ini, terutama pada sesi ini, kita ingin berbagi bersama, memahami urgensi yang pertama, kedua strategi dalam menumbuhkan kecakapan numerasi para siswa. Ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya setuju bahwa kecakapan numerasi, secara spesifik ya ini numerasi, merupakan tanggung jawab kita semua. Kalau prestasi anak-anak di bidang numerasi, matematik, itu belum memuaskan, apakah yang tidak happy hanya guru-guru matematik? Saya yakin tentu tidak, ya. Karena itu juga tergantung pada kemampuan literasi. Tergantung juga self-awareness anak-anak yang kita bangun. Berhubungan dengan karakter. Berhubungan dengan hal-hal lain, kalau kita bilang numerasi, sains otomatis itu termasuk di dalamnya. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat tujuan kita pagi hari ini. Ada 3 hal ya. Yang pertama, kita memahami urgensi terlebih dahulu. Apakah ini urgent? Jangan-jangan ini enggak urgent menurut saya. Menurut Bapak Ibu, bagi saya sangat urgent kalau kita melihat data-data yang ada di sana. Yang kedua, sebenarnya esensi dari kecakapan numerasi itu apa sih? Kita nanti akan mencermati itu. Tujuan yang kedua. Yang ketiga, kita ingin berbagi strategi. Bapak Ibu, saya yakin di antara sekolah Bapak Ibu ada yang hasil assessment AKM numerasinya itu sudah sangat bagus, ya. Namun juga ada yang masih belum optimal. Oleh karena itu, pada kesempatan ini nanti kita bisa berbagi bersama, gitu ya, Bapak Ibu. Mari kita lihat bagian pertama. Saya mengawali gini. Saya sangat yakin, Bapak Ibu juga sangat yakin, ya, saya percaya setiap problem, setiap situasi yang menantang itu selalu saja ada solusi. Mungkin kita belum ketemu saat ini, tapi nanti kita akan temukan, ya. Tapi saya yakin itu akan ketemu. Kita masuk bagian pertama, coba kita lihat ya. Berdasarkan data yang ada, saya yakin Bapak Ibu bisa mengakses itu. Ini kecil, tapi saya coba perbesar. Ini data nasional Bapak Ibu. Capaian kemampuan numerasi, kita lihat seperti itu. Di bawah 50%, kurang dari 50% mencapai batas kompetensi minimum. Saya yakin ya, kita sebagai pendidik, Bapak Ibu sebagai pendidik juga, melihat hasil ini pasti kita nggak puas. Betul? Kita tidak untuk mempersalahkan siapapun, no. Ini bagian dari learning process. Semua kita perlu belajar, ya, belajar dari problem yang ada untuk mencari solusi yang lebih baik. Kurang dari sekian. Itu dari data, kalau Bapak Ibu lihat di sana ada sejumlah 3 juta. 3 juta sekian yang ikut AKM SD. Bapak Ibu tahu jumlah murid SD seluruh Indonesia kurang lebih berapa? Ada yang tahu? Nah, ini yang tahu bakal dapat hadiah. Ayo, siapa yang tahu? No one knows. Enggak saya beri kesempatan googling. Sudah, enggak ada yang tahu? 24 juta menurut data statistik ya tahun lalu. Lebih dari 10% kan? 3 juta sekian. Bayangkan hasilnya secara nasional seperti ini. Kita berada di area DKI dan sekitarnya. Kita coba lihat lagi. DKI ya.
DKI, betul di situ jumlahnya ada peserta didiknya ada 71.000. Kita lihat hasilnya sama ya. Kita lihat sekitarnya lagi lah. Saya ambil salah satu contoh di Tangerang. Oke, sama. Apakah ini urgent untuk kita lakukan sesuatu? Saya beri Bapak Ibu memikirkan secara secara reflektif, ya. Kira-kira adakah sesuatu yang kita bisa tingkatkan? Adakah sesuatu yang belum optimal di dalam proses kita di sekolah? Oke, saya berikan kesempatan mungkin Bapak Ibu boleh berbagi. Teman-teman yang di ruangan Zoom juga boleh berbagi. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau berbagi? Kira-kira menurut Bapak Ibu seperti apa? Coba refleksikan sejenak. Adakah yang masih belum optimal dan bagaimanakah kita meningkatkannya? Baik, terima kasih. Silakan. Mari Pak. Boleh diperkenalkan dengan Bapak siapa? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Miftahul Aziz Ya, Pak, dari silakan. Sekolah Islamic Village Tangerang Pak. Mungkin kalau kita lihat secara makro ya, kebetulan saya angkatan 80-an. Baik. Kita dulu mengenal CBSA. Oke. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Pak. Catat buku sampai habis. Ya, boleh. Boleh dipersingkat, mohon Ya, maaf karena cara belajar waktu. sampai Baik. cara belajar siswa aktif. Nah, saya melihat dari segi kebijakan kita mungkin terlambat ya. Dulu kita selalu difokuskan ujian negara nasional. Alhamdulillah sekarang secara umum kebijakannya sudah oke, sudah tepat. Sekarang saya melihat inilah momentum setiap sekolah menampilkan keunikannya masing-masing, menampilkan potensinya, kemampuannya, kapasitasnya, dan tidak memaksakan. Sehingga saya melihat IKM ini strategi yang luar biasa. Jadi bagaimana kami pimpinan bisa memaksimalkan potensi kemampuan guru, kemudian itu jadikan sebagai pilihan program sekolah dan siswa boleh memilih, kira-kira gitu ya. Baik. Jadi mungkin yang harus kita optimalkan itu adalah kolaborasi. Oke, thank you. Kolaborasi. Sharing, brainstorming, Baik. dan selalu berusaha untuk mengupdate. Kira-kira gitu Pak pengantar. Oke, terima kasih ya Pak. Tepuk tangan buat rekan kita. Oke, jawabannya luar biasa. Bapak berhak mendapatkan gimmick kami. Nanti teman-teman silakan menyampaikan kepada rekan kita. Satu lagi rekan-rekan di ruangan Zoom, apakah ada yang mau berbagi? Di ruangan Zoom dulu Ibu, sebentar. Di ruangan Zoom, halo, boleh dibantu teman-teman? Ada raise hand di ruangan Zoom? Boleh ditampilkan apakah ada? Belum terlihat? Sejauh ini belum ada Pak Indra. Baik, oke. Kalau belum ada saya berikan kesempatan Ibu yang ini tadi. Ya, silakan. Mari Ibu, singkat saja. Terima kasih ya. Jadi kolaborasi itu poin yang sangat penting, memberikan pilihan yang. Nama saya Bu Rudiana, saya Baik, dari silakan. PSSI. Saya mau bilang sih karena saya guru mat ya. Oke. Ya, jadi menurut saya numerasi itu penting karena dia tuh kendaraannya untuk very good. mengajarkan logik. Oke. Ya, karena kalau logiknya nggak ada ya akhirnya percaya sama hal-hal yang hoax lah, nggak bisa berpikir logik gitu ya. Kalau menurut saya itu karena kendaraannya. Nah, kenapa sampai kurang? Karena menurut saya kurang kontekstual dan mindsetnya itu harus dirubah nih. Kayak misalkan, oh matematika ini susah, matematika itu momok menakutkan. Gitu ya. Jadi pengajarannya harus fun, terus kontekstual itu harus diintegrasikan sama ya. Kalau misalkan saya ini umur ibu 5 tahun lebih, ngapain ngurusin umur ya itu kan maksudnya nggak gitu penting kalau misalkan ini apa sih gitu. Nah itu harus kontekstual. Gitu. Oke, thank you ya, luar biasa. Ibu berhak mendapatkan suri dari kami. Terima kasih ya. Poinnya adalah ini urgent. Ibu menyebut urgent ya, dan karena itu merupakan dasar dari semua kecakapan yang lain. Oke, karena itu sangat
perlu untuk membuat murid-murid kita itu tidak ketakutan dengan matematik antara itu ya. Baik, Bapak Ibu, kita coba lihat berikutnya. Saya kepingin Bapak Ibu mengisi Menti, linknya ada di meja Bapak Ibu, juga ada di WhatsApp group. Teman-teman yang di ruangan Zoom silakan bisa mengakses melalui chat box. Ada 2 pertanyaan, silakan. Jadi ini kebiasaan online yang baik, kita bisa teruskan ya Bapak Ibu. Silakan bisa diisi pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan? Oke, boleh ditampilkan. Untuk Menti, silakan. Bapak Ibu sudah bisa mengakses, silakan langsung. Ada 2 pertanyaan. Ya, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan capaian hasil belajar kemampuan numerasi anak-anak? Oke, silakan. Apakah sudah ada yang masuk? Jawab saja, pilih 1 dari 4 pilihan yang ada. Mari Bapak Ibu, langsung sekian banyak ya. Menerapkan metode yang tepat. Setuju. Itu satu hal yang sangat amat penting. Tertinggi 76, kemudian memakai strategi yang berbeda, kemudian menggunakan sumber belajar yang sesuai. Nah, selain pilihan di atas ada. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Nanti kita akan bahas pada bagian yang di belakang ya, ketika kita bicara metode dan strategi. Pertanyaan kedua, silakan. Lanjut. Bapak Ibu bisa mengisi pertanyaan kedua. Ini semua ya, ini sudah dari Zoom juga masuk ya. Oke, thank you. Oh, semuanya ngomong penting. Oke, sebagian mendesak, tidak ada yang ngomong kurang penting ya. Saya kepingin tahu nanti kalau ada yang menjawab kurang penting, saya beri kesempatan sharing. Oke, terima kasih ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Boleh minta tolong kembali ke PPT kita. Kita punya gambaran ya, kita semuanya setuju penting dan urgent. Sebagian besar ngomong penting, sebagian lagi ngomong menyampaikan pendapatnya urgent. Karena itu sebenarnya kalau menurut saya sendiri pribadi urgent ya di bawah 50% loh. Di bawah 50%. Kita menyadari bahwa numerasi bukan segala-galanya. Saya setuju ya. Jadi teman kita menyebutkan bahwa siswa diberikan pilihan sesuai dengan potensinya. Setuju ya. Namun numerasi itu seperti dikatakan rekan kita yang lain tadi menjadi dasar bagi semua pengembangan kompetensi yang lain. Oke, jadi ada 2 pertanyaan, Bapak Ibu sudah mengisi masing-masing. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Yuk kita mencermati. Setelah kita tadi Bapak Ibu memahami urgensinya, memahami pentingnya meningkatkan kecakapan numerasi, kita coba lihat mencermati apa sih sebenarnya gitu ya. Esensinya apa? Kalau mengajarkan numerasi itu sebenarnya apa? Kita mengacu pada definisi dalam Buchmenzer. Saya ambil referensinya dari Kemendikbud. Numerasi itu berpikir. Oke? Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah. Satu teman kita tadi memberikan konteks yang relevan. 3 hal itu. Ada yang lain? Ada. Tapi kalau kita ngomong esensinya, core-nya 3 hal itu ya. Konteks yang relevan sebagai individu, warga Indonesia dan warga global. Oke. Nah, yuk kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Esensinya dari tadi 3 ya, saya langsung aja. Berpikir, problem solving, relevan. 3 hal itu. Kita lihat bagian pertama.
bagaimana berpikir kritis. Saya yakin Bapak Ibu semuanya tahu berpikir kritis. Menurut kaidah atau aturan taksonomi belum tersebut. Tetapi bagaimana mengajarkan berpikir kritis, ya, bagaimana membangun kecakapan berpikir kritis. Saya boleh berikan kesempatan pada Bapak Ibu satu atau dua. Teman-teman yang di ruangan Zoom, kalau ada yang mau berbagi silakan. Mari, saya persilakan. Teman-teman di ruangan Zoom apakah ada? Boleh dibantu melihat. Kalau ada, berikan kesempatan pada teman-teman di ruangan Zoom. Yang raise hand, silakan Bapak Ibu di ruangan Zoom boleh raise hand. Apakah ada di sana? Belum, saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu. Belum ada Pak Indra. Dari Oh ada, silakan. Miss Reni. Oke, bagaimana membangun kecakapan berpikir kritis siswa? Yang ada di layar boleh Bapak Ibu abaikan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, silakan. Mari. Ada tadi berikan kesempatan untuk berpendapat. Mbak Putri, apakah ada tadi? Belum? Ya, silakan, mungkin tadi ada yang sempat. Tadi ada yang sempat raise hand sambil Kita bisa menunggu. berikan kesempatan? Ya. Teman-teman Bapak sudah ada? Belum? Belum. Oke, teman-teman yang berada di ruangan ini silakan. Saya berikan kesempatan satu. Ada yang mau berbagi bagaimana membangun kecakapan, critical thinking atau berpikir kritis ini, silakan. Apakah ada? Halo? Boleh teman yang lain? Ibu, silakan Ibu. Oke, saya Puspita dari Sekolah Lentera. Silakan. Berdasarkan pengalaman mengajar itu, Ya. pertama dengan menumbuhkan rasa ingin tahu. Oke, curiosity. Dimulai dengan pertanyaan yang Exactly. membuat mereka itu berdebat gitu, satu dengan yang lain sehingga muncul banyak pendapat sehingga mereka mencoba memikirkan hingga muncul satu pemahaman yang sama. Jadi menumbuhkan rasa ingin tahu mereka dengan pertanyaan-pertanyaan dari gurunya. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Boleh diberikan gimmick ya, terima kasih. Ada begitu banyak, salah satunya melalui membangun keingintahuan atau curiosity. Nah, kita coba lihat, ternyata Ibu luar biasa loh. Ya, jadi Ibu tahu apa yang akan terjadi di sini. Bertanya secara kritis, itu membangun rasa ingin tahu. Bapak Ibu, saya kalau melihat ya murid-murid SD itu kalau ditanya siapa yang mau jawab, banyak sekali, hampir satu kelas, terutama di kelas kecil ya. Nanti makin lama makin berkurang. Betul begitu? Kelas besar makin berkurang. Bapak Ibu ada yang mengajar SMP, SMA di sini boleh angkat tangan? Halo? Oh, ada yang mengajar SMP, SMA. Pengalaman SMP, SMA saya yakin tidak se-exciting anak-anak SD mau menjawab. Betul? Nah, perlunya bertanya secara kritis. Ada 6 yang saya pengen share kepada Bapak Ibu. Apakah ada di luar ini? Tentu saja ada. Oke. Kedua, berpikir terbalik. Nanti kita lihat ya. Ini mungkin tidak lazim, tapi saya ambil di sini. Melatih berpikir secara berbeda. Kemudian membiasakan pertanyaan terbuka, interaksi kolaborasi. Tadi Bapak menyebut kolaborasi. Lalu yang terakhir, refleksi. Apa gunanya masing-masing ini? Kenapa refleksi ini saya highlight di sini ya? Bapak Ibu, materi ini nanti semua Bapak Ibu mendapatkan, tidak usah difoto pun nggak masalah. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu. Tapi kita menyediakannya tidak lagi printed. Baik, kita lihat satu persatu. Ini sekedar saja tips. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman juga ya. Bagaimana mengajarkan anak itu bertanya secara kritis dimulai dari kita sendiri. Misalkan kita lagi mengajar sesuatu, maka kita follow up dengan, bisakah kamu jelaskan lebih detail dengan cara berbeda, lebih spesifik. Kalau spesifik itu fokus pada area tertentu, kalau detail itu semuanya gitu ya, dan lain-lain. Kalau terakhir nanti kira-kira apa yang kita bicarakan ini tadi ya, kesimpulannya. Ini melatih saja ya Bapak Ibu, tapi dimulai dari keingintahuan bertanya, itu akan membangun kecakapan kritis. Nah yang kedua, saya tidak minta Bapak Ibu menjawab.
Pikirkan 1 menit, saya beri waktu 1 menit. Berpikir terbalik. Ada satu buku yang bagus, judulnya Backward Strategy dari Ken Blanchard. Ya, itu bagus sekali untuk melatih critical thinking. Biasanya kita memberikan soal-soal cerita, ya, kemudian anak-anak diminta menyelesaikan. Coba pikirkan dibalik. Anak-anak kalau diminta buatlah soal cerita yang penyelesaiannya demikian. Lalu poin kedua, buatlah rencana wisata ke Bali untuk 2 orang, berikut biayanya dengan anggaran maksimum 10 juta. Bapak Ibu coba pikirkan, seandainya soal ini diberikan kepada anak, kira-kira apa yang terjadi? Saya kepingin komen Bapak Ibu. Saya tidak ingin jawabannya, saya kepingin komennya Bapak Ibu. Baik, Ibu dari tadi senyum-senyum mungkin kepingin menjawab, silakan Ibu. Baik, kalau misalnya diberikan pertanyaan seperti ini, anak-anak itu biasanya akan bingung duluan gitu. Awalnya bingung, tetapi sebagai guru kita bisa berikan masukan-masukan. Misalnya seperti ini. Misalnya kamu, misalnya 100 kurangi 1/5, 100, misalnya kamu makan sesuatu. Atau misalnya kamu membeli sesuatu. Nah jadi sebagai guru kita juga harus bisa memberikan masukan sih sebetulnya. Itu saja, karena awalnya pasti anak akan bingung dulu gitu. Kenapa kok bingung Ibu? Kira-kira kenapa kok bingung? Karena mungkin dia tidak terbiasa, bisa jadi. Tidak terbiasa. Satu hal. Oke. Gitu. Baik. Ya begitu. Terima kasih ya Ibu. Oh ada lagi sukarela, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya Ibu Mardiah dari SD Islam Al-Ikhlas Cipondoh, Tangerang. Ya, silakan Ibu. Kalau saya sendiri mungkin memposisikan diri saya sebagai murid, Pak ya. Baik. Jika diberikan soal seperti ini sebuah tantangan buat saya. Dan ini membuat saya berpikir lebih Lebih kritis keras. lagi, artinya lebih bebas lagi. Baik. Saya lebih banyak mengekspresikan diri saya di sini. Ya terserah, saya akan buat cerita itu sesuai dengan passion saya, sesuai dengan mungkin apa yang saya alami dalam kehidupan saya sehari-hari dengan soal yang pertama gitu ya. Baik. Dengan yang buat rencana wisata ke Bali ini juga sama, sesuai mungkin saya pernah ke Bali dengan orang tua saya atau rekan-rekan saya gitu ya. Saya buat sebuah cerita yang intinya di sini adalah bebas berpikir anak-anak dan sehingga merdeka untuk belajar. Terima Merdeka kasih untuk Pak. Terima kasih ya. Baik, ini jawaban 2 teman kita berbeda. Tapi itu respon yang sangat mungkin dialami oleh siswa. Satunya bingung ya, nggak terbiasa soal kayak gini. Tapi ada mungkin ada siswa, ini saya tertantang loh, ini suruh buat rencana ke Bali, happy banget kan gitu ya. Jadi ekspresinya itu Bapak Ibu coba lihat ya, dari situ tadi ada kebingungan ya, karena nggak terbiasa. Maka tugas guru membiasakan, memberikan tuntunan. Kalau ini bagaimana, terus dikurangi sekian bagaimana. Nah, itu bagian tersebut. Kemudian Ibu tadi mengungkapkan dengan sangat baik, murid itu bisa berpikir bebas sesuai dengan konteks sehari-hari yang dia alami. Bapak Ibu saya tanya, seandainya soal seperti ini diberikan pada siswa, terutama yang nomor 2. Jawaban setiap siswa itu apakah sama atau beda? Beda. Kalau berbeda itu artinya anak-anak berpikirnya bagaimana? Berpikir kreatif macam-macam. Kalau kita lihat dari sisi taksonomi Bloom, yang nomor 2 ini masuk C berapa? Atau enggak usah C berapa, kalau Bapak Ibu ingat menyebutnya silakan. Ada yang berpendapat? Teman-teman di ruangan Zoom, apakah ada yang berpendapat? Silakan. C berapa? C6. C berapa? C7 ada? Enggak ada. Ya ini level tertinggi kan. Dia berimajinasi, dia meng-create sesuatu.
dengan budget 10 juta maksimal, harus pergi ke Bali 2 orang, nanti mau naik apa ya, mau naik pesawat, mau naik kereta, naik bis, terus pesen hotel, macam-macam. Ini itu bebas banget ini gitu ya. Pernahkah Bapak Ibu melakukan hal yang demikian gitu ya? Ini menarik. Oke, baik. Ini cerita real loh Bapak Ibu. Saya biasa membawa murid-murid untuk tour gitu ya. Saya minta selalu mereka, yuk kamu create, kamu kepingin kemana? Kayak gitu ya. Lalu kamu kepingin naik, misalkan naik pesawatnya pesawat apa gitu. Ini bisa jadi project ini kayak beginian ya. Oke, berikutnya. Nah ini melatih berpikir secara berbeda. Bapak Ibu di situ ada kertas origami. Ya, silakan ambil satu. Perintahnya begini, ambil selembar kertas berbentuk persegi. Teman-teman yang di ruangan Zoom, silakan ambil kertas sendiri berbentuk persegi, dari kertas HVS boleh. Kemudian bagilah menjadi 2 bagian sama besar dengan syarat ketentuan berlaku seperti itu. Kalau dilipat begini horizontal dan vertikal dianggap sama. Yuk, siapa yang bisa menemukan 8 cara berbeda? Atau 10 juga boleh, 100 juga boleh. Silakan. Ayo cepet-cepetan. Siapa yang ketemu 5 deh, nggak usah banyak-banyak. 5 cara berbeda. Kalau nggak ketemu 5, 4 juga boleh. Mungkin kita juga bisa tampilkan apa yang sedang Bapak Ibu peserta di Zoom. Silakan. Kita ingin lihat Bapak Ibu. Mungkin teman-teman yang di Zoom ada yang ketemu berapa cara berbeda. Kalau lipatan horizontal vertikal dihitung 1, diagonal kiri kanan atas bawah dihitung 1. Nah saya menginginkan Bapak Ibu 8, minimum 8. Ada ketemu 4, saya diskon lah, gak usah 8, 4 saja. 8 cara berbeda Pak. Ini dihitung 1 dengan yang horizontal. Diagonal dihitung 1 kiri kanan. Ada yang ketemu 4. Oke Pak, ceritakan saja. 1 vertikal, 1 horizontal, 1. Terus next. Oke. Pak Endra, habis ini sepertinya Ibu Aditya tadi sempat. Ini contoh Pak. Ya, Satu. Oke, good. Lalu saya tinggal menggeser. Oh. 2. Very good, 2. Dan seterusnya. Oh, oke. Ini Bapak mengajar di jenjang apa? SMP, SMA, University? SMP, SMA. Ya, Bapak Ibu sebenarnya yang digunakan teman kita, mohon maaf Pak siapa tadi? Pak Aziz. Digunakan Pak Aziz itu pendekatan yang sangat advance ya, pendekatan kalkulus itu. Jadi digeser 1 mili itu sudah ketemu ratusan cara. Tapi, bukan tapi ya, ada cara lain, ada begitu banyak. Saya bisa membuat 1000 cara berbeda. Teman-teman di ruangan Zoom apakah ada yang ketemu dengan cara berbeda? Tadi saya melihat ada Ibu Ada. Adita ya. Tadi ada Ibu Adita, betul. Silakan. Ibu Surya. Silakan boleh tunjukkan sekali lagi Bapak Ibu. Boleh di hasil lipatannya. apa namanya? Boleh Iya. diperbesar ini Ibu siapa ini? Nah, Ya, Ibu oke. Adita sepertinya sudah berhasil. Pak. Silakan. 1, kemudian boleh dilipat. Oke. 2 itu 1 ya. Terus kemudian ya itu masih 1. Terus diagonal 2. Terus diagonal lainnya 2. Terima kasih ya. Jadi diagonal kiri kanan dihitung 1, horizontal kiri kanan dihitung 1. Terima kasih tadi Ibu. Nah, Ibu nanti bisa dikirim hadiahnya ya, Ibu Surya. Ibu Adita Wulandari. Sorry Ibu Adita, mohon maaf saya keliru. Baik, saya boleh kembali ke laptop. Saya hanya tunjukkan ide saja Bapak Ibu ya, silakan bisa.
Coba lihat, ini 1 kan, ini 2. Pada umumnya itu, mau vertikal mau horizontal sama. Pernah kepikir ini yang Bapak Aziz lakukan tadi? Ya, yes, trapesium. Cara ketiga, betul? Itu mau digeser sedikit lagi, tetap trapesium. Tetap. Coba yang lain lagi. Apakah sama? Sama. Kenapa enggak kepikir? Tidak terbiasa. Betul? Oke, biasakanlah sesuatu yang berbeda. Ini nah, kalau Bapak Ibu sudah saya tunjukkan 6 cara berbeda, Bapak Ibu bisa toh membuat 2 yang lain lagi? Gampang. Betul? Semudah itu sebenarnya. Yuk, kita lanjut ya. 1 lagi nih. Ayo siapa? Yang saya kasih bonus tidak semua. Nanti saya pilih. Silakan. Angka-angka itu jadikan 6. 2, 2, 2. Gampang kan? Tambah 2 jadi 6. Adakah cara berbeda? Gitu. Kali, bagi, pangkat, akar, apalagi? Ya, jumlah kurang kali bagi semuanya boleh. Siapa yang mau mencoba untuk ini? Oh ada, silakan Ibu. Ya, dikali dan dikurang. Dikali, jadi maksudnya bagaimana? Dikali dan ditambah, maaf, untuk yang 2. 2 kali 2, 4, kali tambah 2 2 sama dengan 6. Bagus, terima kasih Ibu. Terus lagi? 3 dikali 3, 9 dikurang 3, 6. Oke, bagus. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang lain? Sampai hadiahnya habis ya. Nah, sekarang yang menantang yang mana? 4, ayo. Kalau 4 bagaimana? Yang di Ibu? Boleh dengan mic. 4 diapakkan jadi 6. Yuk, gimana Bu? Salah ternyata Pak. Oh salah, nggak apa-apa. Terima kasih sudah mencoba Ibu, nggak apa-apa. Murid kita salah juga nggak apa-apa, kita pun bisa salah ya. Oke Ibu, caranya gimana? 4 dibagi 4, 1 ditambah. Ditambah 4, 5 ditambah 1 lagi jadi 6. Oke, ada silakan. Teman yang di belakang. 5. Oke. Ya, silakan. Terima kasih. Akar 4 ditambah akar 4 tambah akar 4 sama dengan 6. 100 akar ya. Ini masih SD ya. Wah. Sekarang saya kasih tantangan. Siapa yang bisa angka 5? Wow, banyak. Ibu kembali. Berapa Ibu? 1 tambah 5, 6. 5 bagi 5, kemudian hasilnya 1 ditambah 5. Excellent. 6 nggak usah ya, kan gampang. 6. Lewati. 7 mirip 5, kalau tadi ditambah ini dikurang. 8. Oke Ibu, gimana caranya? Wah, ini panitia hadiahnya kurang, ini banyak sekali. Akar pangkat 3 dari 8 ditambah akar pangkat 3 dari 8 ditambah akar pangkat 3 dari 8. 100. 9. Oh, ada di belakang. Akar 9 tambah akar 9 tambah akar 9. Oke. Akar 9. Jadi 3 ya. Iya. Tadi teman-teman 3 juga sudah dapat kan? Gitu ya. Kali 3 dikurang 3, 9 kurang 3. Tuh. Ini Bapak Ibu untuk anak-anak SD. Nah, yang saya kasih merah itu untuk orang dewasa. Jadi nanti buat renungan malam di rumah ya. Oke? Ya, kita lanjut ya. Silakan dipikirkan nanti di rumah. Tapi itu bukan untuk konsumsi anak SD ya. Makanya saya sebut konsumsi orang dewasa. Ada loh matematika untuk orang dewasa. Nah, sekarang yang berikutnya
kolaborasi, tadi yang disebut Pak Aziz ya. Kolaborasi itu kira-kira apa sih pentingnya? Kolaborasi itu ngeluarkan ide, sekaligus ide orang lain itu dievaluasi oleh sesama teman. Ini bukan cuma group work, tapi group work yang ada targetnya dalam bentuk project atau tujuan tertentu. Ya, itu yang utama. Yang lain-lain saya yakin Bapak Ibu memahami dengan baik. Ya, saya lanjut. Yang terakhir refleksi Bapak Ibu. Ini hal yang jarang dilakukan oleh kita sebagai guru. Refleksi itu buat kita sendiri dan juga buat anak-anak. Kalau kita ngajar ini, apa ya yang sudah berjalan dengan baik? Adakah yang berjalan tidak baik? Kalau siswa kita kesulitan itu, apa ya sebaiknya saya lakukan? Kalau Bapak Ibu rajin melakukan refleksi seminggu sekali, 2 minggu sekali, dan itu Bapak Ibu menulis ke dalam jurnal, lama-lama Bapak Ibu bisa jadikan hasil research, penelitian tindakan, ya. Saya kira Bapak Ibu paham itu betul. Nah, itu hal yang positifnya. Namun saya hanya kasih tahu untuk anak-anak kayak apa sih? Nggak usah susah-susah ya. Refleksi buat anak-anak itu apa ya yang saya sudah bisa? Misalkan 3 stars and a wish. Star itu yang sudah bagus. Apa yang hari ini saya pelajari dengan baik? Oh, I say thank you kepada teman saya. Boleh loh itu. Betul? Kita mengajarkan anak-anak itu sekalipun Bapak Ibu guru kelas mengajar matematika misalkan, namun tanggung jawab kita untuk membangun karakter mereka juga, ya, mengajarkan sesuatu yang baik. Help others, nolong teman saya, ya, dan seterusnya. Using my using my finger, menjumlahkan dengan tangan saya sudah bisa bagus itu ya. Kemudian apa yang saya belum bisa? Di situ ada kata-kata I like ini, yang atas itu yang positif ya, yang stars, tapi yang bagian bawah yang dia pengen. Titik was difficult, apa gitu, menjumlahkan itu masih sulit bagi saya. Lalu saya mau mencoba ini, saya mencoba itu, saya kepingin ini, kepingin itu, kepingin bisa maksudnya. Ini refleksi untuk anak-anak. Anak kelas kecil pun bisa diajari. 2 stars and a wish. Ya, tuliskan 2 hal yang kamu pelajari dengan baik hari ini apa. Mau lebih juga boleh. Dan 1 hal yang kamu masih belum kuasai. Kira-kira itu refleksi dengan simple ya Bapak Ibu. Nah, kita dibatasi waktu, jadi saya agak langsung jalan. Bagian kedua, tadi yang bagian pertama berpikir kritis. Ada 3 poin ya, berpikir kritis, kemudian problem solving. Saya pengen tanya Bapak Ibu, cara ini ya, bagaimana membangun kecakapan problem solving yang biasa Bapak Ibu lakukan? Boleh satu teman untuk berbagi? Di belakang sana tadi belum ada ya, saya lihat ya, boleh berbagi? Atau teman-teman di Zoom ada lagi yang mau berbagi? Silakan. Kita tampilkan kembali ya. Di Zoom. Bapak Ibu, bagi yang saat ini peserta di Zoom meeting, yang ingin berbagi silakan boleh raise hand, kita akan sambungkan. Silakan kalau ada Bapak Ibu. Sambil menunggu mungkin kita beralih ke bagian belakang Pak Endra ya. Ya, silakan teman-teman yang mau berbagi. Oke Ibu, silakan. Ibu siapa? Dan sebutkan caranya berdasarkan pengalaman. Saya Maria dari Taman Cahaya. Baik. Global School, Ya. menurut saya bisa dengan pembelajaran project. Project based learning. Terima kasih. Selain project based, adakah lagi kalau Ibu menyebutkan 2 atau 3 cara selain project based, apakah ada Ibu? Untuk melatih problem solving. Apakah ada? Kepikir? Problem based. Ya, problem based, project based. Ada lagi? Enggak apa-apa, 1 dulu cukup. Ibu, silakan. Terima kasih ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, nama saya Ana dari Sekolah SD Cinta Kasih Seci. Karena saya mengajarnya kelas 1, biasanya saya bermain peran. Oh, bermain peran. Very good. Kenapa Ibu pilih itu? Ini menarik ya, ini nggak umum. Kenapa bermain peran? Anak
akan lebih menemukan permasalahannya dengan, oh kalau aku jadi ini begini ya. Gitu Oke. sih ya, Pak. Excellent. Terima kasih ya, tepuk tangan buat Ibu. Ya, bermain peran. Bapak Ibu, oke boleh kembali ke laptop. Jadi ada begitu banyak strategi, cobalah sesuatu yang berbeda. Oh mungkin ini bisa lebih baik, ini bisa lebih baik ya. Saya melakukan bermain peran itu sangat efektif ya. Misalkan ya, ada 3 anak A, B, C gitu ya. Satu yang ngasih ini, ngasih itu. Ayo siapa yang mau jadi ini, siapa mau jadi ini. Nah, terus ini dikasih, ini diambil apa dibagi. Nah itu akan mancep ya buat anak-anak. Nah saya meng-highlight yang pertama tuh sebenarnya ini loh Bapak Ibu. Kenapa? Pada umumnya kita ngalami kalau anak-anak sudah dihadapkan pada soal cerita atau problem yang lebih kompleks, nggak pede, betul? Aduh, angel, susah, gitu ya. Membangun sikap positif, gimana caranya? Nah, berbagai macam cara dari Ibu menyebutkan bermain peran. Buatlah itu menjadi kontekstual. Pastikan itu kontekstual dengan anak-anak. Jangan langsung dikasih soal yang levelnya tinggi. Nah, salah satu referensi yang kita pakai juara matematika itu spiral progression itu perlu diperhatikan ya. Jadi yang gampang dulu. Cara membangun sikap positif adalah dengan confident. Cara membangun confident adalah dengan membuat anak itu bisa menyelesaikan. Bagaimana untuk bisa beri problem yang sesuai dengan levelnya, kesehariannya, sehingga dia mudah untuk menyelesaikan. Kalau dia merasa mudah, dia happy, dia confident. Ini yang sangat penting. Yang lain-lain saya kira Bapak Ibu sudah alami ya. Hadapi, selesaikan. Mau problem base, mau problem apapun, kalau sikap sudah positif, dia akan menghadapinya, melakukannya. Kemudian poin ketiga itu penting. Gunakan metode yang tepat. Nanti Bapak Ibu di kelas breakout, terutama yang numerasi akan belajar tahap-tahapannya bagaimana. Ada ya. Nah yang terakhir, makin expert itu teruslah berlatih gitu ya. Oke. Nah kembali, saya punya kuis, tapi ini nggak ada hadiah, nggak berhadiah. Hadiahnya adalah voucher ini buat Bapak Ibu ya. Biasanya jawabannya bapak-bapak, ibu-ibu berbeda. Silakan pilih. Kalau Bapak Ibu belanja, tiba-tiba dikasih, ditawari, mau voucher free $10, ya anggaplah 100.000 gitu ya. Atau vouchernya dapat $20, tapi harus menebus 7. Ya gitu ya kira-kira. Ini soal pisah Bapak Ibu. Silakan coba. Kira-kira saya pengen tanya bapak-bapak. Adakah bapak-bapak yang mungkin tadi belum menjawab, kepingin menjawab, silakan. Pilih mana? Dapat 10 apa 20? Ini bapak-bapak dulu. Oh bapak 20. Bapak-bapak yang lain? 20 banyak ya. Ibu-ibu sekarang 20 apa 10? Nah beda kan? Ibu-ibu 10. Kenapa? Ya 10 lain buat belanja yang lain kan gitu. Oke, ini contoh. Ini soal terbuka juga. Nggak ada jawaban salah benar. Pasti ibu-ibu punya alasannya sendiri. Oke, bapak-bapak menjawab 20. Ya dong lebih untung dapat 13 ya. Logis. Tapi ibu-ibu saya pengen tahu, kenapa jawab 10 ibu-ibu? Mungkin jawaban saya tadi keliru, asumsi saya. Siapa yang menjawab 10? Halo ibu-ibu. Ya saya ambil yang di depan ya, yang dekat. Karena free, nggak perlu ngeluarin uang. Oh itu loh menarik. Yang keras Bu? Iya, karena free tidak perlu mengeluarkan uang. Bapak Ibu, kalau mau jualannya berhasil, ibu-ibu berilah free. Nggak keluarin duit ya. Oke, thank you. Alasannya berbeda. Pak Endra, mohon maaf, ada dari Miss Eka Setiawati tadi yang raise silakan hand. teman-teman di Zoom boleh berbagi. Miss Eka. Mari Miss Eka. Oke. Ya, silakan. Oke, thank you. Saya pilih yang dapat $10. Oke, ibu-ibu lagi 10 kan? Kenapa alasannya? Ya karena saya dapat $10. Kemudian
gimana dapat gratis gitu, Gratis. nggak harus ngeluarin $7 lagi. Daripada keluarin $7 ya. Oke, Ibu, terima kasih Ibu Eka untuk jawabannya. Nah, ini teman di Zoom yang boleh dikasih hadiah ya, teman-teman di Zoom. Baik, terima kasih ya. Jadi biasakan hal-hal yang kontekstual, yang terbuka sehingga murid boleh berpendapat bebas. Itu membangun kreativitas ya. Oke, boleh kembali lagi ke slide kita. Nah, sekarang ini kontekstual relevan. Masak-masak ya. Ini ceritanya ada lomba masak ini misalkan. Kompornya cuma ada 2 tungku. Dia harus menyiapkan 5 masakan. 5 masakan itu masing-masing ada 20 menit, 30 menit, 10 menit, 40 menit, dan 45 menit. Lah, paling cepat berapa menit? Gitu ya. Oke, ini contoh yang kita bisa. Saya kasih 2 menit, boleh berpikir sebentar. Siapa yang menjawab paling cepat? Oh, cepat sekali. Ini luar biasa. Boleh dibantu Ibu yang di depan? Ya, silakan. Kalau Silakan. salah nggak apa-apa ya. Paling cepat 75 menit. Ada 2 kompor. Kompor yang pertama buat masak yang 45 sama 30. Kompor kedua buat masak yang 40, 20 sama 10. Jadi paling cepat 75. 75, betul? Nggak tahu deh bener atau salah. Ibu bisa hebat tuh, lebih cepat lagi. Oke, kompor pertama berapa Ibu? Kan ada 5 macam masakan 5 ya? macam masakan. Ada 2 tungku. 2 tungku. Ada Kompor yang pertama dulu, tahap 1 dulu. Tungku yang pertama buat 45 sama 30. 45, 30 berarti butuhnya 45 kan? Ya enggak? 75 dong. 75 dong. Totalnya 75. Lah, tapi kan baru 2 masakan. Enggak, tungku yang pertama sama kedua. Tungku ini 45, ini 40. Oke. Nah, terus yang tungku ini lagi buat yang 30, yang ini buat yang 20 sama 10. Betul. Jadi 75. Gimana? Bener nggak? Bener kan ya? 75. Berapa masakan? 5. Ibu memasaknya tadi baru 4. Yang ini yang tungku A misalnya 45 sama 30. Oke, Yang jadi tungku B jumlahnya 75. 75. Yang tungku B itu 40, 20 sama 10. Berapa itu? 5 masakan. 40, 30, 20 sama 10. Iya, oke, 75. Ada yang bisa ketemu lebih cepat lagi? Nah, itu ketemu 75 ya. Jadi tadi 40, 30, terus berapa Ibu? 45, 30 ya. Lalu sisanya 40, 20, 10, 70, 75. 75 menit. Ya? Oke, Bapak Ibu, luar biasa. Ketemu 75 menit. Tepuk tangan dong buat Ibu. Oke. Nah, ini saya ambil dari juara matematika. Ini cukup kompleks, ya. Nah, ada cara yang nanti teman-teman di breakout room diajarkan bagaimana menyelesaikan ini dengan cara yang lebih mudah. Oke, caranya bagaimana? Nah, ini jawaban dari penjelasan detail itu ada di YouTube, linknya ada di sana, ya. Saya sendiri jelaskan dengan detail di sana, Bapak Ibu bisa lihat. Tapi saya pengen coba sekilas saja. Itu ada sepertiganya adalah campuran apel. 2/5 sisanya adalah seledri. 35 campuran tersebut adalah seledri. Ya, berarti seledrinya itu kan 2/5 itu gitu ya. Nah, kita gunakan pertama gini ya, gambar. Kemudian sepertiganya apel. Dari sisanya tadi 2/5 dibagi 5 bagian kan? Nah, itu seledri. Kenapa kok 15? Nah, ini kritikalnya di sini. Kenapa dibagi 15? KPK ya. Jadi karena yang atas 3, yang kedua 5, maka 15. Itu untuk memudahkan saja. Itu kuncinya di sana. Jadi ternyata 2/5 itu yang 300 mili, sisanya wortel, jadilah ketemu, gitu ya. Oke, saya stop sampai di sini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilakan. Mari. Terima kasih Bapak Endra Kriswanto. Ya,
Beri tepuk tangan juga untuk kita semua karena saya lihat banyak sekali Bapak Ibu yang aktif berpartisipasi. Dan saat ini saya akan buka untuk sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh mengacungkan tangan kemudian menyebutkan nama dan nama sekolahnya. Ya. Silakan Bapak dan Ibu, dan untuk di peserta yang di Zoom juga kami persilakan untuk raise hand ya. Nanti rekan kami, Miss Nova, akan membantu kita untuk menyambungkan antara Zoom dan ruangan di sini. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, teman-teman di ruangan Zoom, Bapak Ibu juga boleh mengajukan pertanyaan. Ada? Halo? Oke, ya. Pak Endra? Di sini? Boleh? Ya. Ada di Zoom? Ada Pak Endra. Baik, ada 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Yang di Zoom terlebih dahulu boleh? Silakan. Boleh, silakan kita unmute terlebih dahulu yang di Zoom dengan Miss Nurul. Ya. Ya, silakan Miss Nurul. Silakan Miss Nurul, kita akan spotlight terlebih dahulu. Mari. Apakah sudah? Ya. Terima kasih Bapak Hendra, mohon maaf saya tutup video karena memang bersama anak-anak di rumah. Baik. Jadi gini Pak, mau menanyakan bagaimana membangun semangat anak-anak yang memang setelah 2 tahun kemarin kan kita memang online ya Pak ya. Okay. Dan saya merasakan sekali ketika kita belajar matematika itu loss learning-nya lebih banyak. Gitu. Nah, ketika kita bertemu sekarang dengan anak-anak, ternyata kita harus banyak mereview pelajaran yang sudah tertinggal dan kayak kelas 5 yang harusnya sudah penalarannya sudah agak bagus, malah mundur gitu Pak. Oke. Seperti itu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, ini pertanyaan yang kita semua hadapi ya. Murid-murid kita seperti itu, mengalami learning loss. Saya yakin Bapak Ibu punya strategi. Tapi yang jelas, yang dibutuhkan utamanya itu social emotional learning Bapak Ibu. Nanti di breakout room ya, Ibu Rusiana akan membahas itu secara detail. Tapi intinya gini, buatlah murid-murid itu nyaman kembali, confidence kembali untuk belajar. Itu penting. Bagaimana caranya membuat murid kita nyaman? Ya kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Ya, perlakukan mereka dengan baik. Itu salah satu kunci keberhasilan belajar. Nah, kita mau ngajar materi yang sehebat apapun, kalau anak-anaknya belum siap untuk belajar, bukankah kita harus terlebih dahulu menyiapkan mereka belajar? Itu kunci yang harus kita pahami. Lalu kedua, karena memang waktu banyak terbuang kemarin tidak efektif, ya otomatis Bapak Ibu akan menambah jam belajar ekstra. Tapi kuncinya kembali lagi, kalau anak itu sudah nyaman, sudah happy dengan gurunya, maka dia akan belajar dengan baik. Ya, saya punya satu cerita. This is the real story gitu ya. Satu ketika saya jalan di mall, ketemu ibu-ibu teman-teman baik gitu ya. Lah saya tidak sadar, dia tiba-tiba katakan, Pak, anak saya itu loh kok bisa seneng sekarang belajar matematik. Diapakan ya anak itu sama bapak gitu. Loh ini anak ibu yang mana gitu ya. Ternyata dia menyebut satu nama. Oh saya ingat, Bapak Ibu ada hal yang sangat mudah untuk kita lakukan untuk menjangkau anak-anak ya. Teaching is about touching, gitu. Jadi ketika habis ngajar, saya duduk di sebelahnya murid-murid tertentu. Bapak Ibu kalau kita ngajar tuh kan tahu ya siapa yang lemah, siapa yang butuh dibantu. Kita duduk sambil ngobrol-ngobrol informal. Kamu kesulitan, bisa enggak yang ini? Nah, kalau anak itu sudah mulai bisa cerita hal di luar itu indikator keberhasilan Bapak Ibu. Artinya dia nyaman sama kita. Ketika dia nyaman, dia akan melakukan extra effort untuk itu.
Ya, sampai dia katakan gini ibunya ini, anakku itu loh Pak, nggak pernah seumur-umur dapat nilai matematik 85. Itu kan motivasi yang timbul karena sentuhan yang kita berikan. Very simple. Ya, itu kunci. Nah, ada hal-hal lain. Jadi pastikan dua hal ini ya. Jadi buat mereka nyaman. Kedua, ya memang harus extra effort, extra waktu untuk itu. Gitu. Terima kasih pertanyaannya. Tadi ada satu ibu di sini. Terima kasih ya Bu. Siapa tadi saya lupa. Ya, terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Mari. Silakan untuk pertanyaan yang kedua. Boleh sebutkan nama dan nama sekolahnya ya, Ibu. Sebenarnya iya, Puspita dari sekolah Lentera. Sebenarnya pertanyaannya hampir mirip, cuman ditambah dengan kondisi siswa yang heterogen. Ya, jadi kemampuannya memang high dan kemampuannya yang low. Tadi sempat berdiskusi dari jawaban Bapak. Jadi, oh iya kita buat mereka itu nyaman dulu gitu dengan ya laju kemampuan anak-anak memang tidak bisa disamakan, tapi muncul lagi kata kolaborasi. Anak-anak yang high itu waktu kita mau reach anak-anak yang low ini supaya mereka tidak bosan, kita jadikan jadi partnering gitu. Jadi sudah terjawab sih pertanyaannya. Oke, terima kasih ya. Ini solusi yang baik. Jadi dipartnerkan. Itu kolaborasi sekaligus mengajari anak-anak kita berbagi ya, yang lebih memberilah kepada yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Very good point. Satu lagi Bapak, Pak Isi. Oke, sorry. Masih ada lagi? Masih ada pertanyaan dari ruang Zoom, dari Miss Cikita Putri. Silahkan Miss Cikita. Oke. Ya, halo Miss Cikita, boleh di-unmute ya? Iya Ibu, sudah saya unmute ini. Ya, silahkan pertanyaannya Miss Cikita. Ya, baik. Pak Endra, saya Miss Cikita dari Sekolah Dasar Sinar Bangsa di Ketapang, Kalimantan Barat. Bapak, sebelumnya saya ingin bertanya dua hal. Boleh ya Pak ya? Silakan, silakan. Pertama itu begini Pak, sebelum saya pindah ke sekolah yang baru, di sekolah lama saya, terutama di kurikulum K13 ini banyak sekali guru yang hanya mementingkan kejar target. Jadi ya kejar target. Pertanyaannya Ibu? Ya, karena begini Pak, tidak hanya dari siswa, tapi dari guru yang menentukan proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, Ya, bagaimana boleh dipercepat pertanyaannya Ibu? Bagaimana cara kita menyamaratakan pandangan bahwa mengajarkan matematika itu harus pertama membuat anak senang dulu, kedua harus dari akarnya dulu. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana menstandarisasi itu? Bapak Ibu pastikan, saya yakin di sekolah itu kan ada kelompok MGMP ya, biasanya guru-guru yang ngajar mat, guru-guru yang ngajar bahasa Indonesia dan seterusnya. Saran saya tentu berkoordinasilah secara intens. Biasanya kami punya meeting mingguan, 1 minggu sekali guru bidang studi ini kumpul pada hari Senin, bidang studi lain lagi hari Selasa dan seterusnya. Itu diatur. Kalau kita sebagai pimpinan sekolah mesti melakukan setup yang istilah saya itu adalah infrastrukturnya supaya terjadi koordinasi. Dalam koordinasi pastikan standar memperlakukan murid seperti apa. Standar materinya seperti apa, ya? Itu dua hal yang sangat sentral. Dua pertanyaan itu tadi ya. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir. Terima kasih Ibu. Mungkin gini ya. Ini jadi banyak. Saya boleh cut dulu. Mohon maaf. Ini untuk berikutnya nanti ya. Pada sesi berikutnya karena kita dibatasi waktu. Jadi tolong teman-teman dicatat 3 penanya nanti untuk pada QA yang kedua. Kita masuk dulu pada bagian yang ketiga ya. Jadi mohon maaf, saya pikir tadi hanya 1. Saya coba selesaikan terlebih dahulu dan nanti kita akan diskusi kembali. Baik Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada bagian yang terakhir, berbagi strategi ya. Tadi kita sudah diskusi critical thinking itu seperti apa. Salah satu yang saya highlight adalah biasakan sesuatu yang baru, mungkin awalnya bingung, tapi sesimpel itu kok sebenarnya. Lalu yang kedua tadi, yang mungkin tidak lazim adalah berpikir terbalik, ya, backward strategy.
Nah, lalu dalam problem solving tadi intinya adalah membuat murid itu sikapnya positif terlebih dahulu, ya. Oke. Nah, coba recall kembali hasil tadi berapa ya? Saya lupa. Tadi kalau nggak salah pendekatan atau metode yang paling tinggi 70 sekian, bolehkah dilihat kembali hasil menti kita di awal? Oke, adakah? Baik, nggak apa-apa kalau ya, sudah Pak. Bisa. Oke, silakan. Nah, oke, yang nomor 1, pertanyaan nomor 1. Nah ini ya Bapak Ibu, coba lihat. Yang nomor 1 itu bicara strategi berbeda. Yang kedua bicara soal metode yang berbeda. Ayo kita lihat bagaimana strategi berbeda, bagaimana metode yang berbeda. Saya fokus 2 area itu. Boleh kembali ke laptop? Ya, terima kasih. Nah, jadi secara umum Bapak Ibu kita fokus pada yang ketiga tadi sumber belajar ya. Sumber belajar itu penting. Kenapa? Nah, kita lihat nanti. Yang pertama Bapak Ibu, oke, ini recall tadi. Kita bicara meningkatkan kecakapan numerasi melalui strategi, metode, dan sumber belajar. 3 hal, karena yang jawabannya tadi cukup signifikan 3 hal. Well, nah sekarang kita lihat strategi. Strategi yang Bapak Ibu lakukan apa? Tadi mengatasi learning loss. Misalkan itu tadi, ya. Saya sarankan Bapak Ibu kalau di sekolah masih belum ada meeting mingguan secara rutin untuk bidang studi tertentu, di sana itu kuncinya, itu bisa strategi. Ya. Kalau Bapak Ibu masih belum ada, usulkanlah itu kepada pimpinan sekolah sehingga itu terjadi. Koordinasi itu penting, ya. Lalu ekstra ini umum sekali, menambah jam belajar itu bukan solusi satu-satunya. Tapi kalau Bapak Ibu belum menyadari bahwa koordinasi antar guru itu penting, membuat siswa nyaman itu penting, maka tambah jam belajar itu akan mempercapek Bapak Ibu saja. Ya, itu tetap bisa dilakukan. Training pasti. Nah, yang ketiga gunakan teknologi. Saya akan tanya Bapak Ibu, siapa yang Bapak Ibu di sini sudah familiar dengan ChatGPT? 1, 2, oke, belum banyak ya. Baik Bapak Ibu, saya boleh minta Bapak Ibu berbagi kira-kira manfaatnya apa Pak? Gitu. ChatGPT banyak ya, salah satunya adalah untuk saya mengetahui informasi ya itu sangat baik. Tapi kelemahannya juga ada. Untuk siswa ini bisa disalahgunakan untuk menjawab pertanyaan dengan cepat. Walaupun jawabannya belum tentu tepat. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih ya Pak. Nah, teman-teman, ChatGPT ini relatif baru. Ini strategi yang berikutnya adalah membuat siswa nyaman tadi yang saya sampaikan ya. Boleh ke sini. Jadi gini Bapak Ibu, nanti silakan link akan diberikan. Ini seperti Google gitu, tapi dia bisa meresume lebih banyak hal ya. Tapi juga sekaligus timbul tantangan. Soal yang saya tuliskan di depan tadi, oleh mesin ini, ChatGPT itu langsung keluar jawaban dengan penjelasan seperti itu. Jadi ini bisa kita gunakan, mempermudah kita. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai guru, bagaimana kita berpikir lebih dari itu kalau murid kita menggunakan hal seperti ini. Ya, oke. Lalu kita bicara yang nomor 2, metode. Metode yang kita gunakan tentu saja saya bagi 2 secara umum, hard skill and soft skill. Salah satu metode yang proven di dalam pembelajaran numerasi itu gunakan konkret, pendekatannya nama konkret, pictorial dan abstrak ya. Nah, anak-anak pasti gampang belajar hal-hal yang konkret itu sesuai dengan tahapan perkembangan psikologi. Maka kemudian setelah aktif benda-benda real gunakan gambar dan abstrak. Soft skill itu tadi saya bicara soal social emotional learning ya, membuat muridnya. Nah, saya akan coba peragakan singkat saja. Konkret itu seperti apa sih? Saya boleh diinikan di sini secara singkat.
Bisa? Sudah kelihatan kah di layar? Oke, jadi Bapak Ibu, ini contoh ya. Kalau salah satu contoh aja, kita membagi setengah dengan sepertiga itu kan sangat nggak mudah buat anak-anak. Setengah kok dibagi sepertiga itu gimana tuh mikirnya? Gunakan benda konkret seperti ini yang bisa dijamah ya. Ini setengah supaya punya gambaran tuh ada satu jadi separuhnya. Kemudian saya punya pecahan 1/6, saya taruh di sana. Ada berapa 1/6 yang bisa kita letakkan di dalam setengah? Coba Bapak Ibu lihat ini. Ada berapa 1/6 di dalam setengah itu? 3. Simple, jadi setengah dibagi 1/6, 3. Hal yang simple, mulai simple, tambah rumit, tambah kompleks, terakhir disimpulkan, gitu matematik ya. Itu konkret. Nanti di breakout room Bapak Ibu bisa lebih detail. Next. Kembali ke laptop. Ini pendekatan konkret ya namanya, menggunakan alat peraga, menggunakan benda yang bisa dijamah. Lalu yang kedua, ini tadi ya, saya foto di situ. Pictorial gunakan gambar. Hal yang tidak kalah rumit adalah mengalihkan pecahan. Saya punya pecahan setengah, saya pakai gambar setengah. Saya punya pecahan sepertiga, saya gambar sepertiga. Nah, kalau harus dikalikan itu yang mana, Bapak Ibu? Kok bisa 1/6 ya? Cukup lihat gambar yang kena arsir double, betul? Itu kan luasannya, kalau kita ngomong setengahnya yang sisi bawah itu, lalu sepertiganya yang atas. Jadi setengah kali sepertiga yang gelap di situ. Itu gambar. Nah, kita bisa gunakan pendekatan gambar. Terakhir baru abstrak. Nah, biasanya kalau kita langsung ke abstrak, anak-anak banyak akan kesulitan ya. Itu metode. Social emotional learning tadi Bapak Ibu kita sudah bahas di depan, saya bisa pas, tapi intinya membangun self awareness, membuat murid itu dikondisikan siap belajar dan mereka nyaman untuk belajar. Itu barang yang tidak mudah, kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, memilih sumber. Bapak Ibu, kenapa sumber ini penting? Bapak Ibu tadi menyebutkan hanya 10%, tapi metodologi yang tepat itu datang dari sumber belajar yang tepat. Ingat Bapak Ibu, selama saya mengajar puluhan tahun, saya nggak pernah mendapatkan metode pembelajaran yang pas. Sampai saya menemukan metode konkret vektorial abstrak ini untuk matematik. Ya, 20 tahun lalu ketika saya memulai itu, mengajarkan CPA, ya konkret vektorial abstrak, tidak tersedia resource yang memadai. Saya harus membuat sendiri, susah. Tapi hari ini dengan mudah kita bisa mendapatkannya. Bapak Ibu, teman-teman di Mentari sangat mendukung Bapak Ibu untuk menggunakan metodologi yang memudahkan Bapak Ibu ya. Tentu saja kesesuaian kompetensi itu penting, kesesuaian materi. Nah, poin ketiga, ketepatan metodologi. Ya. Di sumber ini sangat mengencourage kita semua untuk menggunakan pendekatan tersebut. Selain tadi spiral progression ya. Nah, saya punya yang saya ceritakan itu 20 tahun lalu dan kemudian saya bangun, apa hasilnya? Survei ini saya lakukan terhadap lebih dari 1.000 orang tua di kelas kecil ketika kami memulai satu metode pendekatan konkret vektorial abstrak. Saya tanya, apakah putra-putri, ya kalau anak SD kelas 1-2 nggak bisa ditanyai kan dengan kuesioner, jadi orang tuanya. Apakah Bapak Ibu senang belajar matematika dengan? Semuanya menjawab sangat senang dan senang. Kenapa? Gampang, konkret, ada gambar, nggak langsung abstrak-abstrak begitu ya. Lalu lagi, apakah guru mampu? Guru di training dengan apa? Dengan proper, dengan baik, dia bisa mengajarkan. Seperti yang saya contohkan simple, saya kira Bapak Ibu semuanya bisa dengan mudah ya. Gurunya mampu, tapi pastikan training itu menjadi sangat penting ya. Sangat baik-baik, ada yang cukup wajar tapi jumlahnya sedikit. Oke? Nah, lalu ini yang terakhir, nah kalau di SD itu ini cek saja. Pastikan Bapak Ibu orang tua mendampingi anak belajar.
Berdasarkan survei seperti itu ya, selalu mendampingi 50%, sisanya 20% sering, yang tidak terlalu sering 15%. Oke, cukup bagus. Nah, saya rekap apa yang kita bicarakan tadi. Kita bicara soal urgency, kemudian strategi. Yang pertama, peningkatan numerasi itu tanggung jawab kita bersama. Melibatkan semua aspek, bukan cuma tanggung jawab guru matematika, guru sains tentu, guru bahasa. Anak-anak kalau tidak memahami bahasa dengan baik, tidak akan bisa menyelesaikan problem dengan baik. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi, keputusan sekolah untuk mendorong kita semua meningkatkan kecakapan numerasi para siswa. Ya. Lalu jaminan keberhasilan itu datang dari mana? Ya, tentu saja strategi yang tepat, metode yang tepat. Perlu waktu, perlu proses, dan Bapak Ibu perlu konsisten. Tidak bisa Bapak Ibu melakukan perubahan hari ini, besok terjadi perubahan tiba-tiba AKM numerasinya meningkat. Impossible, pendidikan butuh proses ya. Tapi pastikan itu konsisten dan Bapak Ibu dapatkan kemudahan. Sekarang dengan teknologi ada begitu banyak kemudahan, teman-teman di Mentari begitu support untuk Bapak Ibu bisa mengakses kemudahan tersebut. Ya, nanti detail bisa dibahas pada breakout room. Saya akhiri dengan satu quotes lagi. Tadi di awal setiap problem itu ada solusinya. Kemudian setiap solusi itu muncul masalah baru, betul? Apapun. Nah itu yang membuat kita belajar dan terus bertumbuh. Terima kasih, selamat pagi. Ya. Terima Saya kasih kembalikan Bapak untuk tanya jawab. Endra Kriswanto untuk materi yang sudah diberikan. Bapak Ibu mohon maaf dikarenakan waktu kita yang terbatas. Saya harus menyudahi sesi plenary dan sesi tanya jawab hari ini ya Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Endra Kriswanto. Ya, jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, boleh mengirimkan pertanyaannya melalui email. Ya, kita masih memiliki sedikit waktu lagi ya, sekitar 3-5 menit. Ya, kita akan undang kembali Bapak Ibu. Tadi ada yang masih ingin bertanya, saya lihat ada 2 pertanyaan yang ingin disampaikan, 2 penanya. Kita berikan waktu. Tadi ada, saya lihat di sini Pak Aziz ada beberapa, ada 2 kalau nggak salah. Boleh secara saja Bapak? Baik, langsung aja Pak. Silakan. Kita kesulitan membangun lingkungannya, bahkan persepsi guru juga. Ranking bahwa oh anak ini pintar ini enggak. Padahal isu kolaborasi, teamwork, how to solve problem together. Itu yang belum kita kuat. Jadi mungkin itu tantangan utama ya, bagaimana kita membangun ekosistem, environment. Minimal di sekolah lah. Kira-kira gitu Pak. Thank you. Terima kasih pertanyaannya, saya langsung jawab ya. Bapak Ibu, segala sesuatu itu sulit pada mulanya. Pada awalnya selalu sulit. Nggak ada yang tiba-tiba menjadi mudah. Anak kecil belajar jalan pun sulit, jatuh. Tapi apa kuncinya? Membiasakan. Betul? Dipikirkan, dikatakan, dilakukan, setelah itu dibiasakan saja. Nah, membangun komunitas memang sulit. Tapi kalau kita sudah sediakan infrastrukturnya, guru berkoordinasi, materi distandarisasi, tinggal dibiasakan kepada murid do this. Jadi ada standar operasional yang tepat gitu ya. Ya tentu edukasi orang tua menjadi penting. Terima kasih ya Pak Aziz. Masih ada tadi di... Masih ada di ruang satu lagi Zoom, terakhir ya. Bapak di belakang. Terbatasnya waktu, mohon maaf ya Bapak Ibu. Silakan. Boleh dibantu? Ya, mungkin kita berikan satu kesempatan untuk Bapak di ruangan ini, kemudian nanti satu kesempatan lagi. Oh, ada di Zoom. Silakan. Ada di Zoom Pak Endra. Baik, silakan mari Bapak. Boleh lebih cepat? Ya, izin duduk aja ya Pak. Mari. Ya baik, gini Pak. Seberapa wajar Pak untuk kecakapan numerasi itu berbeda-beda dari anak-anak kita? Karena boleh diulang Pak, saya seberapa wajar ketercapaian kecakapan numerasi anak-anak itu yang bervariasi Pak ya. Oke. Karena gini.
Ya. Ada beberapa sekolah mungkin berbeda dalam penerimaan siswa barunya. Ada sekolah yang menerima siswa baru seadanya, Pak. Ada juga sekolah yang saat penerimaan siswa baru mungkin 1:10. Sehingga hari selesai itu mungkin didapatkan dari input yang mantap itu Pak di awal, Pak. Bagi sekolah yang mungkin tadi yang penerimaannya biasa-biasa saja, mungkin hanya secukupnya. Bagaimana kalau ketercapaiannya itu mungkin dianggap batasan capaian ya? Itu, Pak, ya. Terima kasih pertanyaan, sangat bagus pertanyaannya. Murid kita itu kondisinya selalu berbeda-beda, ada yang pintar, ada yang bodoh. Saya share satu pengalaman Bapak Ibu. Dulu ketika ujian nasional, sebelum ujian nasional namanya Eptanas. Saya pernah mengajar anak-anak di kelas, Bapak Ibu tahu kelas IPS? Sudah IPS, enggak niat dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, saya pegang semua itu. Apa yang terjadi? Saya tahu apa yang harus saya lakukan membuat mereka nyaman terlebih dahulu. Bapak Ibu tahu, saya tuh sampai bisa ngomong anak-anak, you target berapa? Set standard itu tergantung pada guru. Mereka dengan confidence di akhir dan tahu Bapak Ibu hasil ujian nasional untuk matematika di mana rata-rata provinsi hanya 2, anak-anak kelas IPS yang kami ajar itu mencapai 7, sekian, lebih tinggi daripada anak-anak IPA. Bisa dilakukan, apapun standarnya tergantung pada kita, upaya kita yang kita berikan ya. Jadi memang kondisinya anak kita selalu saja ada yang demikian, tapi justru itu tantangan bagi kita untuk bimbing mereka ke arah yang baik. Terakhir dari Zoom, silakan. Satu pertanyaan terakhir, mari kita tampilkan untuk Zoom-nya. Ya, silahkan Pak Bernard Pariono untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Pak Pariono dari Perkumpulan Serada, Pak Indra. Saya mau tanya untuk bagaimana memberi contoh konkret untuk setengah dibagi sepertiga. Yang dicontohkan tadi kalau nggak salah setengah dibagi 3. Nah sekarang bagaimana setengah dibagi sepertiga? Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab dengan sederhana. Setengah dibagi sepertiga, sepertiganya silakan dipotong jadi 2. Satunya sepertiga, satunya 1/6. 2, jadi sepertiga dan 1/6. Kira-kira gitu ya Pak. Ketemulah 1/2. Nanti di sesi breakout room mungkin bisa diperagakan karena terbatasnya waktu. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, terima kasih. Ya, kita akhiri ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah diberikan dan terima kasih juga Bapak Endra Kriswanto yang sudah memberikan jawaban sehingga kita bisa bertambah lagi ya ilmu pengetahuannya. Namun jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui email di contact@mentarigroups.com. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sesi plenary kita sudah berakhir. Kita akan kembali nanti dengan sesi numerasi bersama Miss Linda Setiawan. Tetapi untuk sebelum sesi kita berakhir, mohon untuk mengisi feedback formnya dulu. Tim kami akan mengirimkan di chat Zoom untuk tautan pengisiannya ya. Jadi nanti di 10.45 Bapak dan Ibu bisa kembali lagi ke ruang Zoom yang sama untuk melanjutkan sesi numerasi. Nanti kita akan ketemu lagi. Sampai ketemu Bapak dan Ibu.